Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Maya Ari Rasita. Saya dari kelas akuntansi 2020B Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai studi kasus use case diagram pada perpustakaan. Nah, sebelum kita membahas mengenai studi kasusnya, kita perlu ingat dulu apa itu use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis UML, Unified Modeling Language, yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dengan aktor. Use case diagram dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Jadi use case diagram ini menggambarkan apa sih atau bagaimana sih yang dilakukan oleh si pengguna sistem atau biasa disebut dengan aktor dalam sebuah sistem tersebut. Nah, use case diagram ini berfungsi untuk memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sebuah sistem. Kemudian, use case diagram mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Kemudian, use case diagram merupakan sebuah bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Nah, dalam use case diagram ini ada 3 komponen di sistem. Fungsinya yaitu untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Jadi contohnya kita membuat sistem informasi perpustakaan. Jadi yang kita buat sistemnya ya hanya sistem informasi perpustakaan. Sistem di luar sistem informasi perpustakaan itu tidak masuk ke dalam sistem yang kita buat. Nah, sistem ini biasa digambarkan dengan simbol persegi panjang. Kemudian yang kedua ada aktor. Nah, aktor adalah setiap hal di luar sistem yang menggunakan komponen sistem untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga ada use case, yaitu gambaran umum dari fungsional sebuah sistem. Kita masuk ke dalam studi kasus, yaitu studi kasus use case diagram pada pusat. Sistem informasi manajemen perpustakaan adalah sebuah sistem informasi untuk mengelola informasi yang diperlukan dalam sebuah perpustakaan yang meliputi pengelolaan buku, pengelolaan anggota, pengelolaan petugas, dan pengelolaan peminjaman buku. Aturan perpustakaan yang harus dipenuhi dalam sistem informasi manajemen perpustakaan yang akan kita modelkan ini adalah sebagai berikut. Buku dapat memiliki lebih dari satu pengarang. Anggota dapat meminjam lebih dari satu buku dalam satu waktu atau dalam waktu yang bersamaan. Kemudian anggota dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Anggota dapat mengembalikan buku yang dipinjam tidak dalam waktu yang bersamaan, meskipun buku-buku tersebut dipinjam dalam waktu yang bersamaan. Pengunjung yang bukan anggota diperbolehkan mencari data buku yang ingin dibacanya. Kemudian pengunjung yang bukan anggota tidak diperbolehkan untuk meminjam buku. Kemudian proses pendaftaran buku, anggota, dan peminjaman ini dilakukan oleh petugas perpustakaan. Anggota dan pengunjung dapat melakukan pencarian buku dan satu buku akan disimpan dalam satu data dengan ID yang unik. Sistem informasi manajemen perpustakaan yang akan kita modelkan ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada validasi petugas yang berisi kegiatan login. Kemudian ada fungsi mengelola data buku yang berisi kegiatan memasuk buku baru, mengubah data buku, menghapus data buku, mencari data buku, dan melihat data buku. Kemudian yang ketiga ada mengelola data petugas yang berisikan kegiatan memasukkan data petugas baru, mengubah data petugas, menghapus data petugas, mencari data petugas, dan melihat data petugas. Kemudian yang keempat ada fungsi mengelola data anggota yang berisikan kegiatan memasukkan data anggota baru, mengubah data anggota, kemudian menghapus data anggota, kemudian mencari data anggota, dan melihat data anggota. Kemudian yang terakhir ada fungsi mengelola data peminjaman yang berisikan kegiatan memasukkan data peminjaman, mengubah data peminjaman, mencari data peminjaman, dan melihat data peminjaman.
Nah, dari soal tadi kita diminta untuk membuat studi kasus atau membuat use case diagramnya. Nah, dalam membuat use case diagram ini kita harus melalui 4 tahapan. Yang pertama ada pendefinisian aktor, kemudian pendefinisian use case, kemudian pembuatan use case skenario, kemudian menggambarkan use case diagram. Nah, untuk pendefinisian aktor dalam sistem informasi perpustakaan ini ada 2 faktor atau 2 orang yang berperan, yaitu ada petugas perpustakaan dan anggota atau pengunjung perpustakaan. Petugas perpustakaan memiliki deskripsi, yaitu orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan operasi pengelolaan data buku, anggota, dan proses peminjaman buku. Kemudian yang kedua ada anggota atau pengunjung perpustakaan yang memiliki deskripsi, yaitu anggota adalah orang yang diperbolehkan untuk meminjam buku sesuai dengan hak aksesnya, dan pengunjung hanya memiliki hak akses melihat buku dan membaca di perpustakaan tanpa memiliki hak untuk meminjam buku. Kemudian langkah yang kedua yaitu pendefinisian use case. Dalam sistem informasi manajemen perpustakaan terdapat banyak use case dengan setiap deskripsi masing-masing. Contohnya ada use case login, memiliki deskripsi yaitu merupakan proses untuk melakukan login petugas perpustakaan. Kemudian yang kedua yaitu use case mengelola buku, memiliki deskripsi merupakan proses pengelolaan data buku yang meliputi memasukkan buku, melihat buku, mengubah buku, menghapus buku, dan mencari buku. Selanjutnya, use case memasukkan data buku, yaitu proses memasukkan data buku ke dalam basis data. Kemudian yang keempat ada use case melihat buku, yaitu merupakan proses menampilkan data buku yang ada dalam basis data. Kemudian yang kelima ada use case mengubah buku, yaitu merupakan proses mengubah data buku yang ada di dalam basis data. Nah, kemudian di sini ada use case mengelola anggota, kemudian mengelola peminjaman, dan Anda mengelola data tugas dengan setiap deskripsinya masing-masing. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pembuatan use case skenario. Jadi setiap use case yang kita buatkan skenario masing-masing. Contohnya ada use case login, ada aksi aktor dan reaksi sistemnya. Di mana untuk skenario normalnya, aksi aktor yaitu memasukkan username dan password, kemudian akan muncul reaksi sistem yaitu memeriksa valid atau tidaknya data masukan dengan memeriksa ke tabel petugas. Nah, ternyata setelah login tadi, ternyata isinya valid. Maka reaksi sistem yaitu masuk ke dalam aplikasi pengelolaan data perpustakaan. Nah, untuk skenario alternatifnya yaitu aksi aktor memasukkan username dan password, kemudian reaksi sistemnya yaitu memeriksa valid atau tidaknya data masukan dengan memeriksa ke tabel petugas. Nah, ternyata username dan password tadi salah. Maka reaksi sistem selanjutnya yaitu menampilkan pesan login tidak valid. Nah, aksi aktor selanjutnya yaitu memasukkan username dan password yang valid. Nah, kemudian reaksi sistemnya yaitu memeriksa lagi valid atau tidaknya data masukan dengan memeriksa ke tabel petugas. Nah, setelah valid, maka reaksi sistemnya yaitu masuk ke dalam aplikasi pengelolaan data perpustakaan. Nah, untuk use case kedua, data buku atau memasukkan data pustaka. Untuk skenario normalnya yaitu login valid, maka aksi aktor yaitu memasukkan data pustaka sesuai dengan kolom yang ada. Kemudian reaksi sistem selanjutnya yaitu memeriksa valid atau tidaknya data yang telah dimasukkan. Nah, kemudian setelah valid, reaksi sistem selanjutnya yaitu menyimpan data pustaka ke dalam basis data. Nah, setelah tersimpan, maka akan muncul pesan sukses disimpan. Nah, untuk skenario alternatifnya yaitu ketika login sukses, maka aksi aktor yaitu memasukkan data pustaka sesuai dengan kolom yang ada. Kemudian reaksi sistem yaitu memeriksa valid atau tidaknya data masukan. Nah, ternyata data yang dimasukkan itu tidak valid. Maka reaksi sistem yaitu mengeluarkan pesan bahwa data masukan tersebut tidak valid. Maka aksi aktor selanjutnya yaitu memperbaiki data masukan yang tidak valid tersebut.
Nah, kemudian reaksi sistem yaitu memeriksa lagi valid atau tidaknya data masukan. Nah, setelah valid, maka sistem akan menyimpan data buku ke dalam basis data. Nah, selanjutnya sistem akan menampilkan pesan sukses disimpan. Nah, jadi seperti tadi, setiap use case ini memerlukan skenario-nya masing-masing. Ada skenario normal dan skenario alternatifnya. Dan ada aksi aktor dan reaksi sistemnya bagaimana. Langkah yang keempat yaitu kita menggambarkan use case diagramnya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggambar use case diagram menggunakan aplikasi Visio. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Visio 2016. Kita cari template UML use case. Nah, seperti ini. Nah, jika tidak ada, kita cari di kategoris. Kemudian kita cari software and database. Kemudian kita cari template UML use case. Nah, seperti ini. Dan kita klik, kita pilih blank, kemudian kita klik create. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada simbol-simbol UML use case-nya. Kemudian kita ingin mengubah temanya, yaitu ada di menu desain. Kemudian kita selanjutnya kita ubah orientasinya sesuai dengan keperluan, bisa portrait atau landscape. Nah, di sini kita lihat ada simbol dari UML use case. Di sini ada simbol aktor, yaitu orang atau proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan kita buat. Nah, simbol aktor di sini berupa orang, tapi aktor tidak hanya berupa orang saja, tetapi bisa sebuah proses atau sistem lain yang berhubungan dengan sistem yang kita buat tersebut. Kemudian di sini ada simbol use case, yaitu fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antara unit dengan aktor. Kemudian di sini ada subsistem. Nah, di sini merupakan batasan dari sistem yang kita buat. Dan untuk simbol aktor nanti berada di luar simbol subsistem ini. Kemudian di sini ada relasi. Ada relasi association, dependency, generalization, include, dan extend. Association ini digunakan untuk menghubungkan antara aktor dengan use case. Kemudian untuk generalization ini digunakan untuk menghubungkan antara use case umum dengan use case khususnya. Artinya, use case khusus itu merupakan use case di mana fungsi yang satu merupakan fungsi yang lebih umum dari lain. Kemudian arah panahnya ini menuju pada use case generalisasi atau use case umumnya. Kemudian ada include, yaitu relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan membutuhkan use case khusus ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Kemudian ada relasi extend, yaitu relasi use case tambahan ke dalam sebuah use case di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri meski tidak ada use case tambahan itu. Nah, kita langsung saja ke dalam studi kasus kita, yaitu sistem informasi perpustakaan. Pertama, kita buat subsistem atau batasan sistemnya. Kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita bisa ubah namanya sesuai dengan sistem yang kita buat. Di sini ada sistem informasi perpustakaan. Nah, selanjutnya kita tentukan yang pertama ada aktor. Nah, di dalam sistem informasi perpustakaan ini ada dua aktor, yaitu ada petugas perpustakaan dan anggota atau pengunjung perpustakaan.
Ini ada petugas perpustakaan. Kemudian yang kedua ada anggota atau pengunjung. Nah, kemudian petugas ini melakukan fungsi yaitu ada validasi petugas, mengelola data buku, mengelola data petugas, mengelola data anggota, mengelola data peminjaman. Nah, kita masukkan ke dalam kertas kerja kita. Yang pertama ada mengelola anggota. Kita hubungkan aktor dengan use case menggunakan relasi association. Nah, kita lihat di dalam mengelola data anggota ini ada kegiatan yaitu memasukkan data anggota baru, mengubah data anggota, menghapus data anggota, mencari data anggota, dan melihat data anggota. Kita masukkan juga di sini ada memasukkan data anggota. Kemudian yang kedua ada mengubah data anggota. Kemudian yang ketiga ada menghapus data anggota. Kemudian selanjutnya ada mencari data anggota. Kemudian selanjutnya ada melihat data anggota. Nah, ini merupakan use case khusus, di mana use case umumnya adalah mengelola data anggota. Jadi kita hubungkan use case khusus tersebut ke dalam use case umumnya menggunakan relasi generalization. Kemudian yang kedua, petugas juga bisa mengelola data peminjaman. Ini ada mengelola data peminjaman. Dalam mengelola peminjam ini ada kegiatan memasukkan data peminjaman, mengubah data peminjaman, mencari data peminjaman, dan melihat data peminjaman. Ini ada data peminjaman. Kemudian mencari dan data peminjaman. Dan juga implementation. Menggunakan relasi generis.
kita bisa rapikan sesuai keinginan kita. Petugas bisa mengelola data petugas berisikan memasukkan data petugas, mengubah data petugas, mencari data, dan melihat data petugas. Di sini ada mengelola data petugas. Ini memasukkan data petugas. Mengubah petugas. Hapus data petugas. Kemudian mencari data petugas. Dan selanjutnya melihat data petugas. Kita hubungkan menggunakan relasi association antara OSCA dengan use case dan relasi generalization antara use case khusus dan use case umum. Lebih seperti selanjutnya yaitu data buku. Ada use case mengelola data buku. Dan isinya yaitu memasukkan data buku baru, mengubah data buku, mencari data buku, dan melihat data buku. Sini memasukkan data buku, mengubah data buku, menghapus data buku, kemudian mencari buku. Kemudian selanjutnya melihat data buku. Kita hubungkan lagi. Nah, seperti ini. Jadi untuk supaya petugas bisa melakukan mengelola anggota, mengelola data pinjaman, kemudian mengelola petugas dan mengelola buku, petugas itu harus login dulu. Maka kita juga login. Di sini ada use case login. Dan hubungkan dengan relasi.
Jadi, untuk bisa mengelola data anggota ini, petugas harus login dulu. Jadi, kalau petugas tidak login, maka ia tidak bisa mengelola anggota. Jadi, relasinya adalah include. Kemudian masih ada satu aktor lagi, yaitu ada anggota pengunjung. Di mana anggota atau pengunjung ini dapat melakukan aktif mencari buku. Kita hubungkan dengan relasi association antara anggota dengan use case mencari buku. Seperti ini bisa kita rapikan. Kurang lebih seperti ini tampilan use case sistem informasi perpustakaan yang kita buat. Mungkin jika ingin mengubah tampilannya juga bisa didesain. Tidak akan seperti ini. Kita sesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.